Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para ulama, para guru, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, para guru-guru kita, doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita, biar selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal. Segenap para pengurus DKM Masjid Jami Al-Amin yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini udah jam 10 lewat seperempat. Ini lanjut apa kagak ini? Lanjut. Sampai jam berapa? Halo. Assalamualaikum. Sampai jam berapa? Alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sama-sama dapat bertemu, berjumpa, bersilaturahmi di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan di dalam acara yang baik. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita jadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Tempat yang kita duduki saat ini, inilah tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah bilang, khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Alhamdulillah, ini tempat yang paling terbaik. Makanya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, beliau menuliskan satu hadis bahwa nanti satu-satunya bangunan yang tidak dihisab pada hari kiamat masjid. Masjid nggak dihisab nanti pada hari kiamat. Kalau rumah-rumah kita bakalan dihisab tuntas, bakalan ditanya itu bangunnya duitnya halal apa haram. Tuh rumah kita dihisab, warung kita dihisab, toko kita dihisab, kantor kita dihisab, apartemen, punya apartemen apa kagak? Itu semua akan dihisab kecuali masjid. Kenapa? Karena masjid adalah baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Insya Allah. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad, bukan hanya tidak dihisab nanti ini masjid, satu-satunya bangunan yang bisa masuk ke dalam surga masjid. Bangunan yang bisa masuk ke dalam surga masjid. Dan masjid yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini, Masjidil Haram di Mekah. Itu yang pertama nanti akan masuk, didampingi sebelah kanannya Masjidil Aqsa di Palestina, sebelah kirinya Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Ini yang akan masuk nanti. 3 masjid ini yang pertama akan masuk, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi di Madinah. Kalau 3 masjid ini sudah masuk ke dalam surga, maka barulah seluruh
masjid-masjid yang ada di muka bumi ini pun juga akan masuk ke dalam surga, insya semua masuk. Kalau masjid tiga ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi yang ada di Madinah masuk, barulah nanti seluruh masjid-masjid yang ada di muka bumi ini pun juga akan masuk ke dalam surganya Allah. Semua masuk. Dan yang paling buncit nanti Masjid Jami Al-Amin. Nggak apa-apa buncit, yang penting nggak apa-apa buncit, yang penting masuk. Masjidnya yang masuk. Tapi kata Nabi Muhammad, ketika Masjid Jami Al-Amin ini akan masuk ke dalam surga, Allah tanya sama masjid, apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, masjid, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak bersamamu masuk ke dalam surgaku? Allah tanya tuh nanti ke Masjid Al-Amin, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk ke dalam surgaku? Faqala na'am. Kata masjid, iya ada ya Allah. Siapa yang akan engkau ajak masuk ke dalam surga? Kata Masjid Al-Amin, ya Rabb, biizzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku akan masuk ke dalam surgamu. Dan orang yang pertama yang akan aku ajak masuk bersamaku, kata masjid, yang pertama siapa kira-kira? Merobot. Siapa yang pertama masuk ke dalam surga yang akan diajak masjid? Imam? Bukan. Makmum? Bukan. BKM? Bukan. Kata masjid, yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surgamu ya Allah adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Insya orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku, orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku, itu orang yang pertama yang akan aku ajak bersamaku. Masya Allah. Yang keluarin gue. Makanya mohon maaf, orang-orang tua kita yang pernah beli keramik, mungkin yang pernah beli ini di luar masjid, yang pernah wakafi, kalau seandainya beliau udah meninggal ini malam di alam kuburnya, emang dia udah kagak bisa sembahyang. Orang kalau udah mati bisa sembahyang nggak? Bisa ngaji nggak? Iza mata ibnu Adam inqata'a amalahu illa min salasin. Orang kalau udah meninggal dunia terkubur jasadnya dia. Tapi malam ini demi Allah, malam ini mereka bahagia karena mendapatkan kiriman pahala tempatnya dipakai buat ibadah. Alhamdulillah. Betul, dia sudah meninggal dunia. Betul, jasadnya ada di dalam tanah. Tapi karena dulu dia pernah beliin semen sesak, satu sak dia beliin semen. Ini malam dia mendapatkan kebahagiaan karena pahala mengalir kepada dia. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah pernah dia beli itu. Makanya orang-orang tua kita begitu, Pak. Dia berusaha kalau ada musola yang lagi dibangun, masjid yang lagi dibangun, dia kumpulin tuh duit. Padahal mah dia kaya banget mah kagak. Dia semendagang keliling, kadang-kadang mengkang sol sepatu. Semen setiap hari dia tipu jauh, dia coba tuh kumpulin tuh duit. Dia kumpulin, dia beliin semen karena dia lihat di kampungnya ada masjid yang lagi dibangun. Dia pengen beli itu, biarin dia sesak sesemen gak apa-apa. Mudah-mudahan yang satu sak semen ini bisa nolongin dia ntar di alam kubur. Itu harapan orang tua.
Dia kagak ngarepin anak. Anak kok bisa lupa kalau bapaknya meninggal dunia? Boro-boro tuh anak mau doain dia, betul ya? Enggak, dia nggak ngarepin anak, dia pengen ngarepin itu aja. Kalau anak nonton dia lupa, udah kawin juga dia lupa sama bininya, udah dia ngurusin anak-anaknya, betul. Tapi dia harapkan mudah-mudahan dengan amal dia, jariahnya dia akan terus mengalir buat diri dia. Itu yang diharapkan. Masya Allah, Masya Allah, mumpungnya ini udah rapi atau belum sih? Lantainya belum. La ilaha illallah. Anda pikir udah kali ini mah? Ya elah, kecil ini mah urusan. Ya, yang punya rezeki, yang Allah amanatin, insya Allah. Jangan jadi orang yang bakhil. Tahu bakhil? Apa bakhil? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Korek. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi Muhammad, al-bakhil, orang yang bakhil, ba'idun minan nas, jauh sama manusia. Manusia kagak ada yang demen orang yang pelit, betul ya? Kagak ada yang demen orang pelit. Wa ba'idun minallah, ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang bakhil jauh sama Allah, jauh sama rahmatnya Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh masuk. Dulu saya ngaji sama mu'alim Syafi'adah di guru bangunan. Baca kita tipis itu ada wasiatul Mustafa lil Imamil Ali. Karamallahu wajhah. Ditulis itu sama Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab itu. Ada satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil, kemudian naik langit 1, 2, 3 tembus sampai langit ke-7 sampai melihat surga. Apa kata Nabi Muhammad? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ketika Nabi lagi udah sampai surga, Nabi kaget. Ada tulisan gede di pintu surga. Kemudian Nabi selesai mi'raj turun. Besoknya ketemu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipanggil. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ali, ketika aku diperlihatkan surga, ra'aitu maktuban ala babil jannah, aku lihat ternyata di pintu surga itu ada tulisan besar di pintu surga. Apa tulisannya itu? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqim wa namani. Surga itu diharamkan buat orang yang bakhil, buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan juga buat orang yang suka mengadu domba. Ada tulisan gede banget di pintu surga. Tulisan orang pelit dilarang masuk. Ada orang pelit di sini. Ada orang pelit di sini. Nah, ini tempat yang ngomong dagang. Ya, ini tempat yang terbaik. Ini tempat amal kita luar biasa. Insya Allah kalau masjid ini kalau kata Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, katanya dituliskan di situ al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun, benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan. 3, al-masjidul hisnun, satu diantaranya adalah masjid ini adalah benteng. Insya Allah ini gak gampang Pak, datang ke masjid ini gak gampang. Ada kaitannya sama iman. Orang bisa datang ke masjid ini kaitannya sama iman. Kalau rada-rada kurang sama iman, berat datang ke masjid, betul. Makanya Nabi pernah bilang, apa kata Nabi Muhammad? Apabila kalian melihat ada orang yang datang ke masjid, apabila kamu melihat ada orang yang berkunjung ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Insya Allah. Kalau enggak buat banget iman mah ya berat masjid. Mohon maaf, ada juga orang Pak, mohon maaf nih,
Ada orang yang rumahnya dekat 20-30 meter kagak sampai-sampai ke masjid. Ada yang begitu? Enggak, saya tanya, ada yang begitu? Mana orangnya? Ada orang rumahnya dekat 20 meter, 30 meter kagak sampai-sampai ke masjid. Sementara ada orang yang 100 meter, 200 meter sampai ke masjid. Betul? Berat, karena kaitannya sama iman. Kaitannya sama ini benteng, Pak. Benteng buat kita. Insya Allah kampung jadi berkah kalau ada masjid. Semasi masa lama masih ada kumandang, apalagi ada ta'lim, guru kita ngajar ke sekarang sini. Duduk, nggak usah ngaji, duduk aja duduk. Kagak usah bawa buku, kagak usah bawa kitab, timbang, duduk. Hanya sekadar duduk aja. Ya Abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam satu majlis ilmu, duduknya kamu dalam majlis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, hanya apa? Duduk doang. Itu afdalu min alfi raka'atin, itu lebih afdal daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Duduk di majelis ilmu. Makanya kata Rasulullah, nggak ada, kalau kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bilang tuh dalam ihya'nya apa? Orang yang duduk di menini min aqdamil ibadah, di antara ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Kenapa demikian? Talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad. Kenapa? Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Harus dengan ilmu. Beruntung kita masjid ada, guru kita ada. Ini sekarang kita ini guru-guru banyak yang udah pada meninggal, betul ya? Iya, nyari gantinya susah. Nih masjid nih malam ini indahnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu marmer kelihatan nggak? Pintunya kelihatan nggak? Kelihatan semua. Kenapa? Karena ada lampu, Pak. Betul ya? Ada cahaya. Kita bisa lihat, oh ini yang namanya karpet warnanya hijau, kelihatan. Jeruk kelihatan, jeruk kelihatan. Durian. Kenapa? Ada lampu, ada cahaya. Kita bisa bedain mana pintu, mana jendela, mana hijau, mana merah, betul? Tapi kalau lampu ini kita matiin, gelap, kelihatan nggak? Kita nggak bisa bedain mana merah, mana hijau, mana pisang, mana jeruk, enggak, karena gelap. Kita butuh lampu. Tapi bukan lampu ini mah lampu dunia, betul? Dia hanya bisa nerangin masjid. Ini lampu hanya bisa nerangin rumah. Ini lampu hanya bisa nerangin warung kita. Lampu ini hanya bisa nerangin kamar kita. Tapi lampu ini nggak bisa menerangin hati kita untuk dekat sama Allah. Lampu ini nggak bisa menerangin hati kita untuk cinta kepada Rasulullah. Kita butuh cahaya yang bisa menerangi hati kita biar dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa lampu itu? Tuh guru-guru kita, al ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya. Ulama adalah cahaya-cahaya yang menerangi bumi ini. Insya Allah. Doain biar panjang umur semua. Kita masih butuh dengan ulama-ulama kita. Kita butuh dengan malam ini kita berada di dalam satu
tempat yang baik, dalam majelis yang baik, dalam acara yang baik. Ini acaranya apa sih ya? Tuh, Maulid Nabi, betul. Nih, kalau kata Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Baliki, memperingati peringatan Maulid ini min a'zamil a'yad. Ini hari raya terbesar buat umat Islam. Maulid Nabi adalah merupakan hari raya terbesar bagi umat Islam. Maulid hari raya lebih besar daripada hari raya Idul Fitri, lebih besar daripada hari raya Idul Adha, lebih besar daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Tidak akan mungkin ada itu hari raya Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Betul? Nggak akan ada itu hari raya Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Nggak ada itu yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan tidak akan ada langit, bumi, bulan, bintang, matahari kalau tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bercerita tentang proses penciptaan Nabi Adam. Dituliskan dalam satu hadis, khalaqallahu ta'ala Adam ala suratihi. Oh, nih kata Nabi, nih kata Nabi Muhammad, Allah telah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptain ala suratihi, dalam bentuk yang sudah sempurna. Nabi Adam pertama kali diciptai sama Allah, udah fisiknya udah komplit Pak. Kakinya udah ada, tangannya udah ada, badannya udah ada, palanya udah ada, udah komplit tuh dia semua. Beda sama kita, anak keturunan Adam, proses penciptaannya kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kalau yang namanya kita anak keturunan Adam, manusia itu prosesnya nggak langsung kayak ada. Tapi kita ini yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dihimpun kita, dikumpulkan kita dalam rahim ibu kita. Betul? Ada di rahim ibu kita dulu arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama kita sperma, 40 hari kedua kita berupa alaqah, segumpal darah, 40 hari ketiga kita menjadi mudghah, segumpal daging. Betul? Beda dengan Nabi Adam, karena dia manusia pertama Allah ciptakan ala suratihi, dalam bentuk yang sudah sempurna. Kakinya ada, tangannya halo, ini ada orangnya pakai terusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nabi Adam pertama kali diciptain, kakinya ada nggak? Badannya ada nggak? Tangannya ada nggak? Palanya ada nggak? Bahkan kata Nabi Muhammad, watuluhu situna ziraan, dan tingginya Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah situna ziraan, 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Ini 60 hasta, berarti tingginya Nabi Adam berapa? 30 meter saudara. 30 meter tinggi apa kali itu kira-kira? Tuh Nabi Adam watuluhu situna ziraan, tingginya Nabi Adam 60 hasta, 30 meter. Kaki ada, tangan ada, semua ada tingginya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh tangan kagak bisa bergerak, kaki biar kata gede, tuh kakinya biar kata gede kagak bisa bergerak, semuanya nggak bisa bergerak. Kenapa? Fayanfukhu fihi ruh, karena Allah belum tiupkan ruh kepada dia. Orang kalau belum ada ruhnya mati dia. Jenazah, tahu jenazah? Lihat tuh jenazah, tangannya ada nggak? Tangannya ada nggak? Badannya, kakinya, semuanya ada. Tapi tangannya bisa bergerak nggak? Kakinya bisa bergerak nggak? Kenapa? Karena nggak ada rohnya. Sama Nabi Adam begitu, biar kata udah 30 meter tuh tingginya, kakinya gede, semuanya gede, hanya bisa tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain karena belum ditiupkan roh. Kemudian Allah tiupkan roh kepada Nabi Adam, ditiupin roh kepada Nabi Adam.
Ketika Nabi Adam ditiupkan roh, baru mulai ada kehidupan. Tangannya mulai bergerak, kakinya sudah mulai bergerak, sampai akhirnya Nabi Adam pun bangun dari tidurnya. Kemudian Nabi Adam duduk, sama nih duduknya kayak begini, cuman kakinya dibelonjorin. Nabi Adam belonjorin kakinya, kemudian dia kibas-kibasin badannya. Kenapa? Banyak tanah, banyak debu. Kan Nabi Adam diciptakan min turab fi yaumil jum'ah bainal asri wal maghrib. Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah pada hari Jumat, waktunya antara asar dan maghrib. Duduk tuh Nabi Adam, dia bersihin, dia kibas-kibasin. Ngerti dikibas-kibasin? Hah? Dia bersihin tuh, dia kibas-kibasin badannya, banyak tanah, banyak apa. Kemudian mukanya dia bersihin. Nah, ketika udah bersihin, baru pada saat itu dia buka dua kelopak matanya. Dia buka tuh dua kelopak matanya. Pertama kali dia buka, ya Allah, dia lihat tuh indahnya yang ada di sekitar dia, surga. Dilihat sama Nabi Adam, semua dilihat satu-satu, indahnya luar biasa. Pertama kali dia buka matanya, dia lihat itu semua. Tapi dari semua keindahan-keindahan yang dia lihat, ada satu yang jadi perhatian Nabi Adam. Ketika pertama kali dia buka kedua matanya, kemudian dia lihat indah pohon, gunung dan lain sebagainya, dia lihat ada satu yang jadi perhatian Nabi Adam. Apa? Ada tulisan besar di surganya Allah. Ada tulisan di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Nabi Muhammad. Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Namanya udah ada. Makanya Nabi Adam nanya, ya Rabbi, man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad ya Allah? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kok namanya berdampingan dengan namamu? Masya Allah. Apa kata Allah? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqal janna wan nar, walaulahu ma khalaqas samawati wal ard. Adam, kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaulahu ma khalaqal janna wan nar, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu surga dan neraka. Aku tidak akan ciptakan itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Tidak akan ada itu semua. Tidak akan ada hari raya Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada itu Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Pantas kalau ulama bilang Maulid adalah min a'zamil a'yad, hari raya yang terbesar bagi umat Islam adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad. Sampai gini hari, kalau Maulid udah lewat, Maulud ya. Iya, kalau Maulid udah lewat, tanggal 12 Rabiul Awal udah lewat, betul. Tapi sampai gini hari kita bikin, karena saking bersyukurnya kita, saking bahagianya, bahkan ini menunjukkan kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Betul? Cinta sama Nabi. 3 orang yang jawab. Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Emang pernah lihat Nabi? Emang pernah jumpa sama Nabi? Emang pernah ketemu sama Nabi? Kok bisa cinta? Kalau Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi, kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau cinta sama Nabi, kira-kira pantas kagak? Enggak, saya tanya, pantas apa kagak? Kenapa? Karena dia hidup bersama Nabi Muhammad, betul? Dia jumpa sama Nabi Muhammad. Mu'allim Syafi'i Al-Ghamidi bilang, kalau orang mau disebut sahabat, 3 syarat cirinya. Tanda orang itu sahabat 3 minimal. Apa? Hidup di zaman Nabi, berjumpa sama Nabi, beriman sama Nabi. Udah segitu aja.
Kalau dia ada tiga ini, berarti dia sahabat. Hidupnya di zaman Nabi, dia pernah berjumpa dengan Nabi, dan dia pernah beriman sama Nabi. Kalau kurang satu nggak jadi. Biar kata dia hidup di zaman Nabi, dia jumpa sama Nabi, tapi dia nggak beriman sama Nabi, nggak jadi sahabat. Abu Jahal, kenal sama Abu Jahal? Kenal. Abu Jahal hidupnya di zaman Nabi, dia berjumpa sama Nabi, tapi karena dia nggak beriman sama Nabi, nggak jadi. Ada juga orang hidupnya di zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak pernah jumpa sama Nabi, nggak jadi sahabat. Beriman dia sama Nabi Muhammad, mulutnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Cuma satu orang nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah jumpa sama Nabi, makanya sama ulama nggak dibilang sahabat. Pernah dengar nama Uwais Al-Qarni? Tuh, Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, dia beriman sama Nabi, sebenarnya nggak pernah ketemu sama Nabi. Makanya kata ulama, beliau nggak masuk sahabat. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta sama Nabi, pantas nggak? Pantas nggak? Kalau Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau cinta sama Nabi, beliau beriman sama Nabi, pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Kenapa? Karena mereka hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi ada yang luar biasa, belum pernah ketemu Nabi, belum pernah jumpa sama Nabi, tapi dia beriman sama Nabi Muhammad, dia cinta sama Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Belum pernah ketemu Nabi, nggak pernah jumpa Nabi, tapi cinta sama Nabi Muhammad. Dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia rela mengorbankan segala-galanya buat Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa. Orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Satu hari Nabi pernah berkumpul seperti ini sama sahabat-sahabatnya, begini, kumpul sama semua sahabat-sahabat. Ketika sudah berkumpul semua, tiba-tiba Nabi berdiri, kemudian Nabi berulang-ulang ngomong di hadapan sahabat, diulang-ulang tuh omongan, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi bilang, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka, aku ingin berjumpa sama mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Di depan sahabat diulang-ulang omongan. Sahabat sampai bingung. Kemudian sahabat bertanya, salah satu di antara mereka, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Ya Rasul, mohon maaf, bukankah kami yang hadir ini juga adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini juga adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad apa? Bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa sama mereka, aku ingin bertemu dengan mereka, aku ingin berkumpul sama mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Kalau kalian yang hadir pada saat ini, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Masya Allah. Sahabat tambah bingung, nanya lagi. Apa kata sahabat? Paman ikhwanuka ya Rasulullah? Ya Rasul, kalau kami hanya sebatas sahabat-sahabatmu, lalu siapakah orang-orang yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Orang-orang yang engkau anggap sebagai saudaramu, orang-orang yang engkau rindukan, engkau ingin berjumpa sama mereka. Waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapa yang kamu maksud sebagai saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amadu bi wa lam
lam yarawni wa sallu alayya wa lam yaltaqu bi. Allahu akbar. Kata Nabi Muhammad, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku rindukan, aku pengen jumpa sama mereka. Unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, kata Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup sesudah wafatku, kata Nabi Muhammad. Amanu bi wa lam yarawni, tapi mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallu alayya wa lam yaltaqu bi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itu orang yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Dia tidak hidup di zamanku, dia belum pernah lihat aku tapi dia beriman kepadaku. Dia belum pernah berjumpa sama aku tapi dia berselawat kepadaku. Mereka adalah saudara-saudaraku, aku rindu sama mereka, aku ingin berjumpa dengan mereka. Insya Allah, mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad adalah kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, mana buktinya? Ini maulid segini doang. Man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Betul? Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita akan banyak menyebut-nyebut nama yang kita cintai, Nabi Muhammad, yaitu dengan banyak membaca apa? Dengan membaca apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Kita memang belum pernah jumpa sama Nabi, kita memang belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi pernah berjanji, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat bukan orang yang hafal 30 juz Al-Quran, bukan. Manusia yang paling dekat sama aku nanti pada hari kiamat bukan orang yang bahasa Arabnya fasih, bukan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya kan? Dan itu aja sebagai tanda cinta kita mana? Insya Allah. Tadi sebelum kesini ada pengajian saya. Salah satu kitab yang dibaca itu, ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Balbani, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini kitab-kitab klasik yang dibaca pesantren-pesantren santai. Di dalam kitab itu tuh diceritain, Syekh Zainuddin Al-Balbani tulis itu di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di zaman Nabi Musa ada seorang anak muda. Ini anak muda kerjaannya maksiat, nggak ada hari tanpa dosa, tanpa maksiat. Tiap hari mabok, tiap hari maksiat. Masyarakat resah sama dia. Masyarakat resah nih sama tingkah laku sama perbuatannya nih anak muda. Karena tiap hari dia berbuat maksiat. Saking resahnya di masyarakat karena tukang maksiat tuh anak muda sampai dijulukin sebagai sampah masyarakat. Orang kalau udah dibilang sampah masyarakat bagus apa jelek? Tuh udah gede banget orang sama dia. Ini anak muda diceritain di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, tukang maksiat dia. Sebenarnya ditulis sama Syekh Zainuddin Al-Balbani, ini anak muda yang tukang maksiat umurnya pendek, mati nih anak. Ketika anak muda ini meninggal dunia, ini warga masyarakat bingung. Kenapa dia bingung? Ini jenazah kira-kira perlu dihormatin apa kagak ya? Ini jenazah tukang maksiat, anak muda yang selalu berbuat dosa, yang selalu judi, selalu mabuk, mati. Apakah perlu ini jenazah kita hormatin atau tidak? Berembuk dia. Perlukah ini dimandikan? Perlukah jenazah ini dikafankan? Perlukah ini jenazah dikuburkan? Atau bagaimana kalau seandainya kita buang saja ke laut?
karena dia adalah orang yang tidak pernah berbuat kebaikan. Kita buang aja ke laut biar habis dimakan sama ikan. Begitu akhirnya kesimpulannya dalam musyawarahnya para warga termasuk Nabi Musa, diputuskanlah ini jenazah tidak perlu dihormatin, nggak perlu pakai dimandiin, kagak perlu pakai dikafanin, kagak perlu pakai dikuburin. Ini jenazah langsung apa? Buang ke laut biar habis dimakan sama apa? Ikan. Dah diputusin kayak begitu saudara. Akhirnya tuh jenazah pengen dibawa, diangkat, pengen dibawa buang ke laut. Ketika jenazah itu pengen dibawa dibuang ke laut, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Musa, mandikan jenazah itu, kafankan jenazah itu, dan kuburkan jenazah itu. Kata Nabi Musa, mohon maaf ya Allah, kami tidak bisa untuk menghormati jenazah ini. Ini hamba-Mu yang selalu berbuat dosa, dia tidak pernah taat kepadamu, dia selalu berbuat maksiat, dia sampah masyarakat, biarkan kami buang ke laut saja jenazah ini. Allah suruh lagi, Musa, mandiin jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. 2 kali 3 kali Allah perintahkan supaya jenazah itu dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Berarti kalau begitu nih jenazah sama Allah dihormatin kan? Dihormatin kan? Ini jenazah berarti dihormatin sama Allah. Karena udah 3 kali Allah perintahin, akhirnya Nabi Musa pun jalanin, dimandiin, dikafankan dan dikuburkan. Tapi setelah dikuburkan, Nabi Musa, karena memang dia adalah kalimullah, bisa ngomong langsung sama Allah, dia bisa berdialog sama Allah. Kemudian Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, apa keistimewaan anak muda ini di hadapan? Sampai-sampai engkau hormati dia, padahal dia adalah tukang maksiat, padahal anak muda ini tukang mabok, tukang selalu berbuat dosa, dia meresahkan masyarakat, ini sampah masyarakat. Tapi kenapa engkau hormatin dia? Emang apa keistimewaan anak muda ini di matamu, di hadapan? Apa kata Allah? Musa, betul, anak muda ini memang tukang maksiat, anak muda ini memang sampah masyarakat, dia selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tapi ketahuilah oleh engkau wahai Musa, kata Allah, anak muda ini pernah satu hari di rumahnya dalam keadaan tidak bermaksiat, di rumahnya sendiri, dia dalam keadaan tidak minum, tidak judi, tidak berbuat maksiat. Satu hari kata Allah, anak muda ini pernah dalam rumahnya sendiri, dia mengambil kitab suci yang aku turunkan kepadamu, Taurat. Dia ambil Taurat, kemudian dia buka kitab Taurat, dia baca. Pada saat dia buka, pada saat itu dia baca, di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad. Ketika dibuka itu Taurat, Allah berfirman di Taurat, nanti akan aku utus seorang nabi, seorang rasul, dan aku akan jadikan nabi dan rasul itu sebagai penutup di antara para nabi dan para rasul. Aku beri nama-nama itu dengan Muhammad, maka bersolawatlah engkau dengan Muhammad. Ada perintah apa? Ada perintah apa? Bersolawat. Kemudian anak muda itu pun membaca, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Allah? Karena itulah aku hormatin dia, karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allah hormatin dia gara-gara apa? Gara-gara apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Di zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Udah ada belum? Nabi Muhammad belum ada. Itu yang baca sholawat, saya tanya, itu yang baca sholawat umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Musa apa umatnya Nabi Muhammad? Bayangkan kalau umatnya Nabi Musa yang tukang maksiat itu, kemudian dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah hormatin dia, Allah muliakan dia.
bagaimana kalau seandainya yang bersolawat itu adalah umatnya Nabi Muhammad? Kalau umatnya Nabi Musa saja Allah hormati, bagaimana kalau seandainya yang membaca umat Nabi Muhammad? Insya Allah berkah dengan membaca apa? Salawat. Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.